Bupati Magetan Dr. Andes Haji Suprawoto SH MSI mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Magetan yang menerima bantuan sosial akibat terdampak PPKM level 4 selalu memakai masker, tidak mengabaikan protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan Kang Woto, sapaan akrab Suprawoto, saat meninjau penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada para penerima di wilayah Kabupaten Magetan yang terdampak PPKM level 4 di kantor Kecamatan Magetan pada hari Selasa 27 Juli 2021. Penyaluran bansos tunai dilakukan serentak se-Kabupaten Magetan mulai dari tanggal 24 Juli sampai dengan 6 Agustus 2021. Dampak PPKM level 4 dan ketika ekonomi dan mobilitas sudah mulai dibuka, mohon maskernya dipakai dan jangan abaikan prokes setiap kegiatan. Bansos berupa uang tunai sebesar 600.000 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 22 tahun 2021 tentang PPKM level 4 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Kang Woto menuturkan penyaluran bansos uang tunai sebagai bentuk kepedulian pemerintah membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak PPKM level 4 tersebut. Apalagi selama PPKM berlangsung banyak warga yang terdampak ekonominya. Kang Woto menambahkan, menerapkan PPKM darurat bagaimanapun itu dampaknya sangat luar biasa. Harus bisa memahami karena kewajiban pemerintah melindungi masyarakat. Melindungi rakyat belajar dari Sikon tahun 1918. Belajar dari situ sejarahnya persis. Seperti COVID-19 waktu itu belum ada vaksin, terjadi herd immunity karena apa? Korbannya banyak, itu seleksi alam. Ambil contoh di Papua, penduduknya waktu itu 1.900 orang, meninggal 400 orang. Dan di Hindia Belanda, dari korban tersebut Indonesia menyumbang 5% dari korban tersebut. Ini tidak boleh terulang lagi. Harus belajar dari sejarah dan ilmu pengetahuan, sekarang sudah semakin maju. Masyarakat harus terlindungi dengan menerapkan prokes. Oleh sebab itulah, upaya pemerintah ini membatasi dampaknya kepada masyarakat kecil sangat terasa. Pasca menerima bansos, Kang Woto meminta seluruh warga terus ketat menerapkan protokol kesehatan. Warga pun diminta tidak abai untuk menerapkan prokes saat berada di luar rumah. Ketika semuanya menjalankan prokes, pihaknya meyakini penularan bisa terkendali. Karena pemerintah dan masyarakat punya tanggung jawab yang sama untuk mengendalikan penularan COVID-19. Pihaknya menambahkan pemberlakuan PPKM level 4 di Bumi Mageti lantaran angka kematian pasien COVID-19 masih tinggi. Tak hanya itu, jumlah pasien positif COVID-19 masih melonjak tinggi. Guna memutus rantai penyebaran COVID-19, Kang Woto mengingatkan untuk menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi. Ya, ini adalah bentuk kepedulian pemerintah ketika kita menerapkan PPKM level 4 ya. Karena bagaimanapun ya, itu dampaknya sangat luar biasa. Kita harus bisa memahami ya kebijakan pemerintah ini. Karena kewajiban pemerintah adalah melindungi masyarakat, melindungi rakyat. Kita belajar dari flu Spanyol tahun 1918. Ya, kalau kita baca di situ sejarah ya mengenai flu Spanyol itu persis seperti COVID-19. Waktu itu belum ada vaksin, ya terjadi herd immunity karena apa? Korbannya banyak, seleksi alam. Ya. Nah saat ini kita tidak boleh begitu. Ya. Ambil contoh ya, misalkan ya di Pak itu dulu di Papua sana. Itu penduduknya baru 1.900 orang, itu yang meninggal hampir 40%. Coba bayangkan, ya begitu banyaknya. Ya. Dan di Hindia Belanda waktu itu dari korban begitu banyak, ya itu Indonesia Hindia Belanda waktu itu menyumbang 5% dari korban seluruh dunia, kan besar. Nah oleh sebab itu ini tidak boleh terulang, kita harus belajar dari sejarah dan apalagi ilmu pengetahuan sekarang sudah semakin maju sehingga kita bisa melindungi masyarakat ya, dengan menerapkan prokes dengan oleh sebab itulah ya upaya-upaya pemerintah ini kemudian dengan membatasi gerak ya, dampaknya kepada masyarakat kecil sangat terasa. Hari ini kita membagi
supaya bisa meringankan beban, ya, meringankan beban. Perlu diketahui juga bahwa kita hari ini ya mulainya Sabtu ya, kemarin Sabtu sebenarnya sudah, karena petugas kantor pos itu terbatas SDM-nya dan pemerintah telah menunjuk kantor pos untuk membagi ini, terpaksa kantor pos istilahnya shift ya. Seperti tadi di Tulung, nanti siang kemana gitu ya, habis dari sana. Nah, kita harus mengambil hikmah bahwa kita belum taat pada protokol kesehatan. Satu, misalkan pemakaian masker, walaupun ya kalau saya lihat ya sekarang kesadarannya jauh lebih tinggi ya, tetapi pemakaian masker maksud saya, tetapi prokes yang lain seperti mencuci tangan, kemudian mengurangi kerumunan, itu harus tetap dijaga ya, dijaga. Kemudian juga kepada seluruh masyarakat kalau ada tracing, kemudian dengan sukarela harus, kalau kontak erat jangan merasa di-COVID-kan ya, jangan merasa di-COVID-kan. Justru kalau orang lebih tahu lebih awal ya sakit itu bisa nanti segera disembuhkan gitu loh. Kalau sudah parah baru kemudian ke rumah sakit. Itu yang menyebabkan salah satunya kenapa korban di Magetan ini banyak. Di antaranya itu gitu ya. Sampai rumah sakit sudah kondisi sedang dan berat, yang kebanyakan berat. Nah, itu yang harus menjadi perhatian. Sementara itu, salah satu warga yang menerima bantuan tunai langsung, Sriatun, saat diwawancarai awak media berita Tren Magetan mengatakan, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membantu dalam bentuk uang sejumlah Rp600.000. Uang akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari selama pandemik ini. Dengan bantuan ini sangat membantu perekonomiannya. Dan ketepatan Bupati Magetan mendengarkan saat Sriatun diwawancarai dengan celetukan jangan dibelikan make up. Ya sangat bagus sama Magetan itu. Kalau ada pandemi ini sudah diberi bantuan 600 ya untuk beli sembako untuk makan per hari-hari. Ada buku ya, make up loh ya. Bukan tak buka sembako makan per hari-hari. Pandemi itu. Sukma, Trans TV mengabarkan.